Berikut adalah peta konsep yang akan dipelajari. Yang pertama ada sumber teori, yang kedua ada mencari literatur, yang ketiga ada memodelkan hubungan, yang keempat ada mengembangkan hipotesis, dan yang kelima adalah masalah validitas. Baik, yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang sumber teori. Ada beberapa konsep atau definisi. Yang pertama adalah teori. Teori adalah jaringan hipotesis atau gagasan yang mencakup semua yang di bawah A1 atau lebih hipotesis. Yang kedua, hipotesis. Hipotesis adalah hubungan yang diduga, kemungkinan hubungan sebab akibat antara dua atau lebih konsep atau variabel. Yang ketiga adalah konsep. Konsep adalah ide-ide abstrak tidak langsung dapat diamati atau diukur. Yang pertama harus dioperasionalkan dalam beberapa cara untuk memberikan indikator yang terukur. Kemudian konstruk. Konstruk adalah ukuran tidak langsung dari konsep yang biasanya dihasilkan dalam bentuk pertanyaan multi-item. Jumlah dari serangkaian tanggapan yang valid dan andal terhadap konstruk memberikan ukuran konsep. Yang selanjutnya adalah variabel. Variabel adalah item yang dapat diamati, yang dapat mengasumsikan nilai yang berbeda. Nilai-nilai ini dapat diukur baik secara langsung atau jika hal ini tidak dapat dilakukan secara memuaskan, secara tidak langsung melalui penggunaan variabel, proksi, atau pengganti. Dan yang selanjutnya adalah validitas. Validitas adalah mengukur sejauh mana penelitian kami mencapai apa yang ditetapkan untuk dilakukan. Selanjutnya, teori yang berkaitan dengan ekonomi. Ekonomi. Teori non-klasik perusahaan telah membentuk kerangka kerja ekonomi dengan asumsi mendasar pengambilan keputusan oleh individu yang rasional, memaksimalkan keuntungan, bekerja di bawah kondisi kepastian, dan dengan informasi yang tersedia secara bebas. Teori neoklasik tidak membantu dalam memberikan panduan tentang perilaku praktis individu tanpa memodifikasi signifikan pada teori umum dan relaksasi asumsi. Kuncinya ada beberapa teori menurut para ahli. Yang pertama ada Friedman 1953 menetapkan perspektif ekonomi positif bahwa tujuan teori adalah untuk memungkinkan kita membuat prediksi yang dapat diverifikasi. Kemudian ada Simon 1959 mengembangkan konsep rasionalitas terbatas yang memungkinkan munculnya perilaku memuaskan daripada memaksimalkan. Dan yang ketiga ada Kahneman dan Tversky 1972 mengakui bahwa pengambilan keputusan di bawah kondisi ketidakpastian membutuhkan pengembangan teori perilaku yang tepat. Teori yang telah mengarah ke aliran akuntansi penelitian yang berkaitan dengan heuristik pengambilan keputusan dan proses keputusan. Misalnya Jaise dan Bidle 1981 atau Smith 1993. Masing-masing pengembangan tersebut memiliki pengaruh yang luas terhadap penelitian akuntansi, khususnya dalam hal proses pengambilan keputusan, motif pembuatan keputusan, dan cara informasi akuntansi digunakan. Untuk selanjutnya adalah teori yang berkaitan dengan keuangan. Kemajuan dalam teori keuangan memiliki implikasi terutama untuk penelitian dalam manajemen keuangan, kebijakan perusahaan, dan perilaku investor. Berikut adalah beberapa pengertian ataupun teori yang berkaitan dengan keuangan menurut para ahli. Yang pertama ada Markowitz 1952 dengan bekerja pada resiko portofolio mengarahkan ke SAR 1964 dan model penetapan harga aset modal. Ini membentuk dasar untuk perintis karya Bell dan Drow 1968 menghubungkan reaksi pasar saham dengan penyediaan informasi akuntansi. Kemudian yang kedua ada Modigliani dan Miller 1958 mengembangkan teori tentang risiko yang terkait dengan struktur modal. Dan ada Fama 1970 mengembangkan gagasan efisiensi pasar yang terkait dengan pengolahan informasi harga saham. Kemudian ada teori yang berkaitan dengan perilaku organisasi. Robbins 1995 mengamati jika tingkat kepentingan penelitian dapat dalam perilaku organisasi masing-masing terkait dengan individu, kelompok, dan sistem organisasi. Model ini di tingkat individu sangat dipengaruhi oleh disiplin psikologi
Sedangkan pada kelompok dan tingkat organisasi lebih dipengaruhi oleh sosiologi dan psikologi sosial. Yang pertama adalah fokus individu, melihat kontribusi pengetahuan daripada dampak. Misal, pembelajaran motivasi kepribadian. Pilihan dari banyak teori yang dihasilkan di area ini menggambarkan aplikasi akuntansi potensial mereka. Menurut Kyle 1972 mengembangkan teori atribusi untuk menjelaskan bagaimana kita memandang orang berbeda tergantung pada makna yang kita kaitkan dengan perilaku tertentu. Ini akan memiliki relevansi dengan penelitian akuntansi manajemen yang berbasis di penilaian kinerja bawahan oleh manajer. Kemudian yang kedua adalah fokus kelompok, melihat kontribusi pengetahuan tentang dampak, dinamika, dan proses kelompok, komunikasi, perubahan perilaku dan sikap, norma, peran, dan status, kekuasaan, dan konflik. Ada beberapa pembahasan mengenai fokus kelompok dari beberapa para ahli. Yang pertama ada Egris 1952 dan Becker, Don, Green 1962. Menggunakan teori kontingensi untuk mengeksplorasi dampak dinamika kelompok pada proses penganggaran. Kemudian ada Barrow 1977 mengembangkan teori kepemimpinan kontingensi dalam mencoba menjelaskan kepemimpinan yang sukses dan perilaku kelompok yang diakibatkannya sebagai kombinasi gaya kepemimpinan tertentu dan kondisi situasional. Kemudian lanjutan dari teori yang berkaitan dengan perilaku organisasi. Yang ketiga adalah fokus sistem organisasi, melihat kontribusi terhadap pengetahuan tentang dampak budaya dan perubahan organisasi, struktur dan hierarki, konflik dan struktur kekuasaan bersama dengan hubungannya dengan sumber daya manusia, kebijakan, dan desain pekerjaan. Menurut beberapa ahli tentang fokus sistem organisasi, yang pertama ada ahli teori organisasi lainnya, misalnya Burns dan Stekel 1961, Woodward 1965, mengeksplorasi hubungan antara variabel lingkungan dengan organisasi. Penelitian akuntansi telah memperluas cakupan variabel-variabel ini untuk memasukkan hubungan antara lingkungan organisasi dan variabel akuntansi. Tujuannya adalah untuk menghasilkan teori kontingensi yang harus mengidentifikasi aspek-aspek tertentu dari akuntansi sistem yang terkait dengan keadaan tertentu yang ditentukan dan menunjukkan kecocokan yang sesuai. Kemudian ada Berry dan kawan-kawan 1985 mengadopsi pendekatan studi kasus berbasis sosiologi dan teori konflik untuk mengeksplorasi kompleksitas proses organisasi dalam Dewan Batubara Nasional. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Subbab selanjutnya yaitu mencari literatur. Dalam subbab ide penelitian mengharuskan kita untuk mencari literatur guna menjadi motivasi utama dalam mengembangkan ide penelitian. Dalam mencari literatur ini diharapkan untuk memudahkan dengan cara mencari kata kunci yang relevan. Dalam menelusuri lebih jauh artikel atau jurnal yang diperoleh sesuai dengan ide dengan memperhatikan daftar referensi dapat dilihat dalam daftar pustaka. Selain mencari literatur dari jurnal atau artikel, mencari literatur juga dapat dilakukan dengan buku-buku atau dengan mencari di perpustakaan. Dari hasil pencarian literatur tadi, maka biasanya akan menjadi banyak sumber yang seharusnya mengungkapkan yang pertama, beberapa makalah kunci yang akan memotivasi untuk penelitian lebih lanjut. Yang kedua, merupakan bukti dari apa yang telah diketahui, apa yang belum diketahui, dan apa bukti yang kurang yakin karena temuan yang tidak konsisten. Kemudian juga diharapkan untuk mengungkapkan indikasi kerangka teoritis yang akan memandu penelitian masa depan dan implikasi bagi penelitian. Kemudian pencarian selanjutnya dari tesis yang baru saja diselesaikan,
presentasi, konferensi, dan kertas kerja yang akan mengungkapkan baik jalan penelitiannya yang saat ini sedang dieksplorasi. Yang terakhir adalah teori-teori yang akan menunjukkan hubungan yang dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian, literatur empiris akan mengukur asosiasi untuk mengidentifikasi variabel-variabel yang bisa saling berpengaruh. Memodelkan hubungan. Hubungan yang mendasar ini adalah hubungan antara dua variabel yang menarik dengan hubungan yang dipengaruhi oleh kelompok variabel lain. Dapat dilihat pada gambar pada 3.2 pada pengungkapan sukarela dan kausalitas timbal balik. Ada hubungan antara tingkat pengungkapan sukarela oleh perusahaan dan jumlah analisis investasi yang mengikuti, menganalisis, melaporkan, dan mengeluarkan rekomendasi perusahaan tersebut. Sebuah hubungan sebab akibat di kedua arah yang layak dengan masing-masing didukung oleh penjelasan tandingan diantaranya. 1. Perusahaan menandakan praktik inovasi dan adopsi awal mereka dengan memilih untuk mengungkapkan informasi tambahan secara sukarela, atau yang kedua, perusahaan tunduk pada permintaan lebih banyak informasi dari para analis dan menanggapi keuntungan bersama analis perusahaan. Pertimbangan lebih lanjut adalah sifat dari variabel yang berpengaruh dalam model. Spesifikasi yang lebih ketat dari peran yang tepat akan sangat membantu karena akan menentukan baik dalam mengelola kendali mereka dan bagaimana dalam mengarahkan temuan selanjutnya ke analisis statistik, di mana variabel berpengaruh dapat dianggap intervensi, sehingga tidak ada lagi hubungan langsung antar variabel independen dan dependen asli. Sebaliknya, variabel intervening merupakan variabel dependen dalam satu hubungan dan independen variabel dalam hubungan kedua. Hal tersebut dapat dilihat pada gambar 3.3 yang berjudul variabel intervensi dan kausalitas. Gambar 3.4 mengilustrasikan contoh yang dapat berdampak pada adopsi dan pemantauan ukuran kinerja non-keuangan. Fokus baru ini dapat menyebabkan peningkatan kinerja keuangan secara keseluruhan, sehingga untuk analisis statistik dari model itu harus mengadopsi penekanan regresi parsial. Hal tersebut dapat dilihat pada gambar 3.4 yang berjudul fokus non-keuangan sebagai variabel intervening. Dari gambar 3.5 di atas dapat dilihat bahwa dalam tabel tersebut terdapat hubungan sebab akibat yang dimoderasi, di mana hubungan antara variabel-variabel dependen dan dependen bergantung pada nilai-nilai yang diasumsikan oleh variabel lain. Hal tersebut memungkinkan situasi yang berdampak dalam inovasi akuntansi yang mungkin tergantung pada variabel moderasi, seperti yang terdapat dalam gambar 3.6 di bawah ini, yang berjudul ukuran industri dan kinerja yang memoderasi budaya. Dalam gambar 3.7 ditunjukkan bahwa variabel yang berpengaruh mungkin berlebihan terhadap hubungan kepentingan, karena variabel tersebut berdampak pada masing-masing secara terpisah dengan memberikan pengaruh utama, sehingga mereka disebut asing variabel. Hal tersebut dapat dilihat pada gambar 3.7 dalam pengaruh variabel asing. Kondisi ekonomi dapat menentukan sifat hubungan, kemudian tingkat inovasi akuntansi dan peningkatan tingkat kinerja keuangan terkait dengan siklus bisnis dapat naik atau turun. Maka dalam hal tersebut, kita harus mengontrol efek dari siklus bisnis dengan membatasi pengumpulan data ke satu tingkat ekonomi tertentu, seperti yang terdapat dalam gambar 3.8 yang berjudul kondisi ekonomi sebagai variabel asing. Dalam gambar 3.9 biasanya dikaitkan dengan ketergantungan pada 4 variabel keuangan, seperti mengukur profitabilitas, resiko keuangan, likuiditas, dan modal kerja.
dengan efek yang dimoderasi oleh karakteristik khusus perusahaan lain. Dapat dilihat dengan jelas pada gambar 3.9 beberapa variabel dari independen. Pada gambar 3.10 mungkin memerlukan dua studi yang terpisah. Dalam kasus tersebut, sifat tepat dari analisis yang dapat kita lakukan akan ditentukan oleh bagaimana kita mengukur variabel yang diinginkan. Hal tersebut dapat dilihat oleh tampil 3.10 dengan jelas dengan judul memodelkan proses rekrutmen. Yang selanjutnya yaitu mengembangkan hipotesis. Hipotesis harus dapat diuji. Variabel yang peneliti gunakan harus dapat diukur dalam beberapa cara, bahkan jika variabel itu tidak dapat diamati secara langsung. Dalam hal ini, skala pengukuran variabel yang digunakan adalah rasio dan interval. Pengukuran rasio dan interval lebih disukai karena memungkinkan lebih banyak alternatif analitiknya. Tetapi untuk ordinal, yaitu melibatkan perangkat dan nominal, khususnya dikotomi, skala umum dalam literatur akuntansi dan ada metode untuk analisisnya. Setelah pertanyaan penelitian yang konsisten dengan teori yang telah dirumuskan, ada desain penelitian dan desain penelitian ditentukan, maka peneliti perlu mengembangkan satu atau beberapa hipotesis untuk pengujian. Teori dari literatur yang ada harus mendorong pembentukan hipotesis sehingga apa yang peneliti asumsikan sangat layak berdasarkan bukti yang ada. Ini selalu merupakan lompatan karena peneliti menjelajah dari yang diketahui, dari temuan empiris yang ada ke yang tidak diketahui dari peneliti yang selidiki. Sangat mudah untuk merasa tidak nyaman dengan lompatan ini karena meskipun semua literatur yang relevan telah dicerna, perpindahan ke hipotesis mungkin masih tampak berat dan rentan, di mana penulis sangat sensitif tentang lompatan ini. Mereka dapat memilih untuk menetapkan proposi tentang apa yang dapat diantisipasi daripada hipotesis formal dalam bentuk harapan yang dapat diuji. Hipotesis biasanya akan dinyatakan dalam bentuk nol atau alternatif dan sebagian besar peneliti lebih memilih bentuk hipotesis nol. Hipotesis nol atau H0 menunjukkan adanya hubungan antara variabel yang menarik. Peneliti kemudian mencoba untuk mengumpulkan bukti yang cukup untuk menunjukkan bahwa secara statistik hipotesis nol bukanlah asumsi yang masuk akal. Jika peneliti tidak menemukan bukti sebelumnya untuk menyarankan arah kausalitas, maka peneliti tidak memiliki alternatif selain mengadopsi format hipotesis nol. Hipotesis alternatif atau H1 menunjukkan adanya hubungan terarah dengan tidak ada hubungan yang signifikan. Contoh hipotesis dan uji signifikan terkait akan dibahas secara lebih rinci dalam bab 4. Kemudian, dalam melakukan pengujian hipotesis, peneliti dihadapkan pada kemungkinan untuk membuat dua kesalahan. Kesalahan tipe pertama yaitu penolakan hipotesis nol yang benar, dan kesalahan tipe 2 yaitu penerimaan hipotesis nol yang salah. Seperti dalam skenario hukum, penghukuman orang yang tidak bersalah akan merupakan kesalahan tipe 1, sementara membebaskan orang yang bersalah akan memberikan kesalahan tipe 2. Lalu dalam lingkungan prediksi kebangkrutan, kesalahan klasifikasi perusahaan yang gagal sebagai perusahaan yang sehat merupakan kesalahan tipe 1, sedangkan klasifikasi perusahaan yang sehat sebagai perusahaan yang gagal merupakan kesalahan tipe 2. Secara umum lebih penting untuk mengurangi kemungkinan kesalahan tipe 1 karena dianggap lebih serius atau lebih mahal, sehingga pengujian hipotesis lebih menekankan pada kesalahan tipe 1 daripada kesalahan tipe 2.
Mengurangi tingkat kesalahan tipe 2 biasanya akan melibatkan pertukaran untuk lebih banyak kesalahan tipe 1 atau pertukaran yang mungkin tidak dapat diterima. Jadi, dalam lingkungan prediksi kebangkrutan, kesalahan tipe 1 hampir tidak diketahui, tetapi kesalahan tipe 2 sangat banyak. Tetap menjadi tantangan bagi peneliti akuntansi untuk mengurangi tingkat kesalahan tipe 2 dengan mempertahankan tingkat kesalahan tipe 1. Jika hipotesis tidak didukung, peneliti harus mempertimbangkan kemungkinan penjelasan yang bersaing untuk temuan. Peneliti juga harus skeptis terhadap temuan peneliti sendiri dan mempertanyakan di mana ketidakkonsistenan akan muncul, serta bersiap untuk mengumpulkan lebih banyak data atau memprediksi atau mereplikasi penelitian. Selanjutnya adalah masalah validitas. Trade-off antara reliabilitas dan validitas konstruk telah disebutkan bahwa antara validitas internal dan eksternal perlu dibahas lebih lanjut. Ancaman validitas internal terbatas pada apa yang bisa salah selama penelitian. Potensi kesalahan dalam atau perubahan pada instrumen pengukuran dapat mendikte penggunaan satu versi instrumen untuk mengatasi masalah instrumentasi, tetapi sifat manipulasi atau masalah pemesanan dapat membuat hal ini tidak layak. Demikian pula, masalah seleksi baik dalam daya tarik peserta dan tugas mereka ke kelompok mungkin tidak representatif. Perjalanan waktu menyebabkan keprihatinan khusus dalam studi longitudinal atau dalam studi di mana data dikumpulkan lebih dari satu kali melalui dropout, kelelahan atau antusiasme yang berkurang, bahan yang tidak dapat dibandingkan, dan efek pengujian serial di mana tindakan berulang digunakan. Kekhawatiran ini menyarankan untuk melakukan penelitian dalam periode waktu yang singkat dan pada satu kunjungan. Tetapi ini mungkin bertentangan dengan persyaratan pertanyaan penelitian yang sedang dipelajari, yang memerlukan solusi yang lebih kompleks. Pemilihan subjek secara acak hampir tidak diketahui dalam penelitian akuntansi. Jadi, kita perlu mencoba untuk memperkenalkan keacakan pada tahap selanjutnya dalam proses, sambil melakukan pengukuran pendukung demografi yang berpotensi berpengaruh, misalnya usia, jenis kelamin, dan pengalaman. Selanjutnya adalah validitas eksternal, mensyaratkan bahwa temuan penelitian memiliki implikasi untuk situs lain dan orang-orang pada periode waktu yang berbeda. Sayangnya, tingkat validitas internal tertinggi dikaitkan dengan kondisi buatan, atau temuan mungkin terbatas pada waktu, kasus, peserta, dan lokasi tempat penelitian. 5 kategori tentang metode penelitian yang paling tepat digunakan. Yang pertama adalah penalaran ilmiah atau pembangunan model. Yang kedua adalah penelitian sejarah dengan menggunakan data arsip atau sumber sekunder. Yang ketiga adalah studi kasus yang membutuhkan eksplorasi ekstensif di lapangan. Yang keempat, survei, seringkali melibatkan pengambilan sampel skala besar. Yang kelima adalah eksperimen baik di lapangan atau dalam kondisi tipe laboratorium. Isu validitas baik internal maupun eksternal merupakan pusat pilihan ini, dan mereka dipertimbangkan sehubungan dengan metode alternatif di masing-masing bab berikutnya. Beberapa bentuk trade-off biasanya diantisipasi antara kontrol dan struktur di satu sisi dan aplikasi dunia nyata di sisi lain. Sedangkan dampak variabel tertentu akan jauh lebih jelas dalam kondisi yang sangat struktur dan dikontrol dengan ketat. Kondisi laboratorium yang dibuat-buat akan mengurangi kesempatan untuk generalisasi. Kondisi eksperimental mengharuskan penggunaan situasi yang kurang kompleks daripada yang ditemui di dunia nyata. Dengan variabel yang lebih sedikit dan konten informasi yang lebih rendah, kebanyakan eksperimen tidak mungkin untuk dilakukan. Demikian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.